Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Tio Ramadhani Santoso dari Prodi Informatika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya akan membahas tentang 4 jenis pengujian dalam software. Sebelum itu, mari kita membahas dulu dengan testing. Apa itu testing? Testing adalah proses evaluasi suatu aplikasi atau sistem untuk memastikan bahwa ia bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan bebas dari bug atau kesalahan. Tujuan utama dari testing adalah untuk menemukan dan memperbaiki cacat sebelum perangkat lunak dirilis ke pengguna akhir. Terdapat 4 macam jenis testing yang akan kita bahas. Yang pertama, unit testing. Yang kedua ada integration testing. Yang ketiga ada system testing. Dan yang terakhir ada acceptance testing. Pertama, mari kita membahas tentang unit testing. Unit testing adalah salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian unit-unit terkecil dalam sebuah sistem perangkat lunak. Biasanya, unit testing mencakup pengujian function, method, dan juga kelas. Tujuan dalam unit testing adalah dapat menemukan bug lebih awal tanpa perlu menjalankan aplikasi. Bug yang ditemui di unit testing biasanya berhubungan dengan kesalahan logika bisnis, penulisan sintaks, dan kesalahan-kesalahan lain. Selain itu, dapat mempermudah saat debugging dan pemeliharaan kode. Contoh framework dalam unit testing yaitu seperti JUnit pada Java, NUnit pada C#, PHP Unit untuk PHP, JS untuk JavaScript, dan masih banyak lagi. Contoh unit testing itu sendiri adalah saat kita melakukan pengujian pada satu buah function. Yang kedua, kita akan membahas integration testing. Integration testing adalah proses pengujian di mana dua atau lebih unit yang sudah lolos pengujian unit diuji bersama untuk memastikan bahwa mereka berinteraksi dengan benar. Tujuan dalam integration testing adalah memastikan bahwa komponen yang berbeda dapat bekerja bersama tanpa masalah. Selain itu, dapat mengidentifikasi cacat dalam komunikasi antar komponen. Contoh integration testing itu sendiri adalah saat kita melakukan pengujian dua sebuah function, apakah mereka dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang system testing. System testing adalah pengujian perangkat lunak secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh sistem bekerja seperti yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi. Tujuan dari sistem testing adalah untuk memeriksa apakah semua komponen bekerja sama dengan benar dan memvalidasi keseluruhan fungsionalitas agar dapat berfungsi sesuai harapan bagi pengguna akhir. Untuk contoh sistem setting adalah ketika kita membuat sebuah sistem setting pada fitur search e-commerce, apakah fitur e-commerce tersebut menunjukkan hasil sesuai dari permintaan user tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas acceptance testing. Acceptance testing adalah proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna sebelum dirilis ke produksi. Tujuan dari acceptance testing yaitu untuk memastikan bahwa aplikasi siap digunakan oleh pengguna akhir dan memvalidasi bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan bisnis dan spesifikasi yang telah ditentukan. Terdapat 5 macam jenis acceptance testing. Yang pertama ada alpha testing, yaitu proses pemeriksaan atau pengujian pertama di mana dalam tahap ini aplikasi sudah memiliki fitur yang lengkap dan dilakukan sebelum produk dirilis ke tangan user. Secara sederhana, pada proses alpha testing, pengembang aplikasi atau pihak developer mengevaluasi sebanyak mungkin supaya bisa memastikan bahwa produk yang dibuat sudah memenuhi standar yang ditetapkan sebelum akhirnya produk tersebut dirilis dan digunakan. Yang kedua ada beta testing, yaitu lanjutan dari proses alpha testing yang merupakan keputusan bahwa aplikasi sudah layak digunakan untuk pengguna. Pada proses beta testing ini, pihak yang melakukan evaluasi adalah pengguna dari produk digital itu sendiri. Pengguna akan diberitahu tata cara evaluasi untuk kemudian mencoba produk digital tersebut, dan kemudian mengirim hasil evaluasi kepada pihak pengembang aplikasi. Yang ketiga ada contract acceptance testing. Proses contract acceptance testing ini merupakan proses pengujian yang melibatkan pengujian kriteria penerimaan dan persyaratan yang dikembangkan selama kontrak dan sebelum pengiriman produk perangkat lunak. Yang keempat ada regulation acceptance testing.
Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak mematuhi aturan, peraturan, hukum, dan standar keselamatan pemerintah. Dan yang terakhir ada Operational Acceptance Testing. Pengujian penerimaan operasional atau Operational Acceptance Testing dilakukan untuk memastikan apakah fitur yang akan beroperasi pada produk perangkat lunak sudah siap guna. Yang terakhir, kita akan membahas contoh acceptance testing. Misalnya, pada sebuah aplikasi e-commerce, apakah aplikasi tersebut sudah bisa melakukan checkout? Apakah aplikasi tersebut sudah bisa memasukkan item ke dalam keranjang? Dan apakah aplikasi tersebut sudah berhasil dapat melakukan pencarian sesuai request dari pengguna? Jika aplikasi tersebut sudah dapat melakukan hal-hal tersebut, maka aplikasi tersebut sudah layak dipublish. Mungkin itu saja tentang 4 jenis testing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.